Subscribe YouTube Prayoga Sinyo. Subscribe YouTube channelnya Prayoga Sinyo ya. Oke, ada yang ngerasain sama kayak gue gak sih? Gue tuh kayak udah bosen banget nonton YouTube gitu. Kayak video A, B, C, D gue udah tonton semua. Dan yang hibur paling 1-2 video gitu. Dan gue ngerasa kayak gue udah namatin YouTube gitu. Mungkin itu yang ngebuat gue bosen di YouTube. Gue buka Instagram kayak udah bingung mau ngeliat apaan gitu di Instagram. Buka Twitter kayak gue orangnya kan malas baca ya. Dan gue bukan yang gue gak mau berbaur sama orang-orang Twitter gitu. Karena gue juga malas ngetik dan baca gitu. Mending gue bikin video ngomong gitu. Dan salah satu platform yang menurut gue itu sangat menghibur adalah TikTok. Lu bayangin cuy, ada orang kepikiran jadi babi ngepet live. Ada orang kepikiran tidur di WC live. Ada orang kepikiran ngebukain kulit telur anjing. Ada tuh orang makan cabai banyak banget. Datang kembali di Day of Lampung yang ke-64. Aduh. Nah, sambil sedikit rebahan ya. Kalau kalian perhatikan teman-teman, bajuku kok gitu-gitu aja sih. Ya memang itu aja. Panas. Pulang kerja jam segini, shift 2. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau hari kemarin saya kelupaan topik apa yang harus dibahas sekarang. Tapi setelah lihat galeri, akhirnya saya tahu. Topik hari ini tuh kenapa YouTube terasa membosankan. Abang-abang tadi sebelum ini, kenapa coba? Saya mohon maaf ya, gampang banget terdistraksi apapun itu. Kita lanjut ke topiknya aja ya. Kenapa YouTube sekarang ini terasa membosankan? Karena begini. Banyak sekali channel-channel YouTube besar. Kecuali beberapa yang mau menantang ego, itu ngundang bintang tamu yang itu saja, karena yang itu saja akan membuat suatu improvement baru sehingga dapat diundang kembali dengan format yang berbeda, dengan pertanyaan yang berbeda. Itulah kenapa YouTube terasa membosankan. Tidak hanya YouTube juga, podcast juga, dan lain-lain. Aku sekarang di YouTube hanya menunggu setiap hari Minggu atau Sabtu atau seuploadnya. Iya. Pertama Minggu saya nunggu logika. Yang kedua saya nunggu Sabtu itu PWK. Itu pun saya pilih-pilih. Yang ketiga seuploadnya adalah Wawan Canda atau Ngabdur. Karena di 3 konten itu fresh. Aku bilang fresh karena ya dan pacinku ya lebih cepat. Tapi kan pacinku turunan dari Spotify kan. Tiga lainnya adalah fresh. Di luar komedinya dapat,
berita yang diangkat dapat, nguliknya dapat. Apalagi logika memancing emosi dan berpikir secara out of the box. Terkadang hidup itu terpengaruhi oleh apa yang kita tonton pertama, atau apa yang kita baca kedua, dan apa yang ada di sekitar kita ketiga. Aku suka komedi, tapi bukan komedinya yang aku suka, tapi bagaimana teman-teman entah itu komika, entah itu influencer ataupun siapapun itu kerangka berpikir untuk melucunya yang saya ambil. Karena kerangka karena kalau kamu sudah tahu kerangka berpikirnya orang itu seperti apa, terus kamu mencoba mencontohnya tanpa lucu, maka terstruktur itu akan mengendap di kepalamu. Setelah itu mengendap di kepalamu, struktur bagaimana cara membuat lucu itu akan mengikuti apapun proses yang ada di sekitar kita. Contoh, saya implementasikan teori stand up comedy premise set up punchline di dalam sebuah proses air. Simple, tapi sama gitu. Premisnya adalah bagaimana, itu aja sudah stand up banget kan. Premisnya adalah cara membuat air lebih bagus. Premisnya, setupnya adalah prosesnya dari raw water, dari RO, dari filter-filter yang ada. Punchline-nya, nih air ini akan menjadi bagus atau menjadi jelek. Itu aja. Sesimpel itu. Nah, karena sudah terpatri, maka apapun proses dari kehidupan itu pasti ngikutin. Beneran pasti ngikutin. Selain itu, konten-konten kayak, memang nggak ada yang salah ya ngikutin konten motivasi atau demotivasi dari berbagai macam orang, nggak ada yang salah. Tapi aku sudah merasa bosan nonton YouTube itu sudah maksimal 1 jam. Itu maksimal aku nonton YouTube 1 jam sekarang. Di atas itu kayak bingung gitu aku. Kayak nggak ada kegiatan lain. Apa yang harus kulakukan? Kegiatan apa yang harus ku korbankan demi menonton YouTube lebih dari 1 jam. Itu yang apa ya, yang jadi pertanyaanku. Itulah kenapa teman-teman perhatikan YouTube saya itu nggak ada yang lebih dari setengah jam. Mungkin ada sih beberapa setengah jam. Tapi maksimal saya itu setengah jam. 1 jam pun di 5W1H pun spesial karena Mas Bobby Darwin. Dan juga melatih bicara saya. Ya, seperti ini, terbata-bata kan. Bukan terbata-bata sih, banyak space kosong yang seharusnya banyak kata yang bisa dimasukkan, tapi karena banking ya, lebih banyak banking, katanya saya belum terlalu banyak, pada akhirnya ya ini akan terpatah-patah. Nah itu saya latih dengan cara ya ini, bikin video 10 menit. Kalau misalkan ada suatu kejadian yang memang seperti ibu-ibu menteri kemarin, itu saya akan lancar. Tempat-tempat saya tidak akan terlalu banyak.
Nah, karena ini konsepnya adalah daily vlog, bukan daily vlog juga sih. Monovlog, monolog yang ngevlog. Nah, itu jadi aku harus memang responsif terhadap bridging, terhadap eh apa bilangnya teman-teman itu ya, bilangnya ya dead air. Kita harus responsif tentang itu. 10 menit itu bagi saya adalah puncak latihan, bukan puncak juga ya, cuman latihan berbicara di depan kamera, di depan umum, bagaimana menghandle situasi. Jadi kira-kira begitu. Itulah kenapa sekarang itu media YouTube itu menjadi sebuah ajang promosi dan ajang untuk menggait penonton, bukan memberikan informasi. Memang banyak youtuber-youtuber yang edukatif, youtuber-youtuber yang kritis, youtuber-youtuber yang aktivis. Cuman di tahun 2026 sampai mungkin 2028 itu akan ada banyak youtuber-youtuber mikro seperti saya ini yang mencoba peruntungan-peruntungan kecil untuk mencari secercah harapan agar dompet bisa kembali tebal. Apakah nantinya YouTube saya tetap berlanjut? Memang sudah saya konsepkan itu ya akan seperti ini, tapi nanti season 2 atau season yang episode 200 itu akan menjadi konsep yang berbeda lagi, menjadi sesuatu pembaruan bagi saya lagi. Banyak banyak faktor kenapa YouTube itu membosankan bagi saya untuk saat ini ya. Karena mungkin yang saya tonton itu saja ya, bisa jadi. Cuman mungkin referensi tontonan saya juga kurang banyak. Banyak faktor yang bisa saya pilah kenapa tontonan saya nggak terlalu banyak itu. Karena ya proses itu lama banget, men. Aku sengaja ngebanking segini lamanya sampai 6 sampai 90-an, mungkin sampai 100 episodean. Aku menantang diriku sendiri. Pertama adalah gimana saya mencari uang dengan kreativitas saya, kreativitasku dari bikin lagu yang kemarin itu, tapi masih ada kurangnya, masih banyak kurangnya, tapi saya mencoba untuk upload. Pertama dari video yang belakangnya masih ada cap-capnya, terus kalimatnya terlalu uh, saya banget karena ada nama saya di situ. Jadi masih masih kreativitas saya itu masih belum mekar lah. Aku habis bagi, aku kan sembari menunggu render video, saya kan menghabiskan buku ini nih, Stand Out, Born to Stand Out. Nah, di salah satu babnya ada yang ada bertuliskan. Nah ini efek efek terbata-bata saya. Di buku ini ada sebuah tulisan, pikiran itu seperti parasut, hanya bisa berfungsi dengan baik jika terbuka. Nah, oleh sebab itu, dengan adanya 4 buku yang saya bawa, yang saya beli, dan tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak mudah naik pitam, adalah salah satu bentuk keterbukaan saya terhadap penerimaan.
Mungkin video seperti ini tidak banyak kalian tonton di video-video teman-teman kalian atau channel YouTube yang kalian subscribe. Paling tidak ada nilai yang bisa kalian ambil dari video. Jadi kira-kira itu saja dari saya. Semoga nantinya video saya akan lebih baik lagi, kualitasnya lebih baik, suara lebih baik, dan lain-lain. Kalau teman-teman sini perhatikan dari cerita di Pekalongan, banyak kemajuan yang saya buat, mulai dari CapCut, mulai dari bumper, mulai dari bumper depan sama bumper belakang ya kan, terus music, terus thumbnail, link traktir, deskripsi, sudah mulai update saya. Bukan mulai update sih, upgrade. Pelan-pelan berkembang. Nanti akan ada waktunya atau akan ada masanya. Ya, just vlogger. Just common vlogger. Itu aja sih dari saya. Bukan mulai minggu depan juga ya, mulai besok. Mungkin beberapa hari ke depan, mulai dari besok ini saya akan membahas tentang The Big Five Podcast. Menurut saya adalah Big Five Podcast di hidup saya. Jadi terima kasih teman-teman sudah nonton video saya. Teman-teman juga jangan lupa untuk klik link di channel saya. Ada 2 link, Saweria dan Traktir, untuk membantu saya dalam hal mengupgrade kualitas video, mengupgrade. Oh, saya mau cerita sebenarnya. Jadi, bentar. Jadi saya habis beli sebuah barang yang namanya social bracelet. Sebuah gelang. Gelang ini adalah gelang NFC. Gelang NFC. Tujuannya apa sih? HP saya tidak bukannya minder ya, tapi ini adalah bentuk sebuah kemajuan kecil dari zaman ini, yaitu gelang yang memiliki NFC. Fungsinya adalah jika teman-teman hidup without mungkin HP kalian habis baterainya ataupun butuh cepat untuk meng-share sosial media, HP ini langsung dimasukkan di belakang HP, akan keluar sosial media kita. Seperti itu. Tapi karena HP saya tidak bisa dipakai NFC, jadi saya keep dulu sampai HP saya update. Jadi teman-teman mohon bisa bantu saya dan bisa memakai ini. Ini saya akan pakai saat mungkin saat keluar. Jadi kalau ada bertemu dengan seseorang atau apa, tinggal geser aja HP-nya. Oke, gelangnya dipakai terus geser. Bentukannya hitam. Kenapa saya pilih hitam? Karena saya suka hitam, kecuali baju ini. Gitu aja informasinya. Sampai jumpa di besok jam 8 pagi. Mungkin suatu hari saya akan membahas akun ini, inovatif. Namanya adalah akun dari The Innovator Studios. Someday. So, see you tomorrow at 8 AM, right?
Bye bye.